Surat Al-Waqiah ini dalam hadis diterangkan untuk dianjurkan dibaca setiap hari kalau bisa, ya. Dan Allah akan memudahkan rizki bagi orang yang rutin membaca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ini sesuai dengan namanya, menjelaskan tentang peristiwa besar hari kiamat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila waqa'atil waqi'ah, terjadi kejadian peristiwa yang besar. Ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Alam semuanya akan mengalami kehancuran. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ini ada tanda waqaf lazim, mim kecil di atas, menunjukkan harus berhenti di tempat ini, wajib berhenti. Laisa, tidak ada, liwaqa'atiha, tentang terjadinya, kadzibah, seorang yang mendustakan. Kalau kiamat telah terjadi, tidak ada satupun orang yang ragu, karena dia akan mengalami hari kiamat itu. Nek sakniki tiang-tiang kafir juga pada zaman Rasul banyak yang meragukan dan tidak percaya adanya hari kiamat. Bahkan menantang, andai kata hari kiamat itu benar ada, datangkan saat ini, hari ini. Orang kafir menantang seperti itu. Tapi Allah tidak melayaninya, karena kalau Allah menuruti keinginan mereka, maka di mana kekuasaan Allah? Okay. Mula niku awit riyen tiyang-tiyang kafir mboten percajos wontenipun dinten kiamat. Tapi nanti kalau setelah terjadi, dia mengalami sendiri, tidak ada keraguan, mereka akan benar-benar menyadari kiamat itu telah tiba. Makanya laisa liwaqa'atiha kadzibah, ya. Tidak ada seorang pun yang mendustakan tentang terjadinya hari kiamat, karena nanti akan mengalami semuanya. Khafidatur rafi'ah, khafidatun yang merendahkan, rafi'atun yang meninggikan. Maksudnya apa ini? Pada hari kiamat ada orang yang ditinggikan Allah derajatnya karena beriman dan beramal soleh, derajatnya tinggi, mulia. Ada juga dari mereka yang dihinakan, direndahkan karena tergolong orang-orang kafir dan banyak berbuat dosa. Nanti benar-benar pada hari kiamat, orang yang banyak kebaikannya akan mulia, orang yang banyak dosanya akan hina. Nek teng donya dereng ketinggal iki nggih. Orang yang berbuat baik dengan yang banyak dosa, terkadang penampilan malah lebih keren yang banyak dosa. Berdasi, kendaraannya mewah, bersih, tampan. Kadang-kadang banyak dosa seperti itu, ya. Sedangkan orang yang mulia terkadang berpenampilan sederhana, ya. Nah, tentunya mboten ketinggal. Tapi mangke wonten dinten kiamat langsung bentuk-bentuk orang yang berdosa itu hitam legam dan dihinakan. Bentuk orang-orang yang beramal soleh akan tampak bercahaya. Maka di ayat ini khafidatur rafi'ah, hari kiamat terjadi, ada mereka yang direndahkan, ada pula yang ditinggikan. Idza rujjatil ardu rajja, tatkala rujjatil ardu, diguncangkan bumi, rajjan dengan guncangan yang keras. Terjadinya hari kiamat, trompet ditiup yang pertama oleh Israfil,
bumi akan berguncang, langit pun akan terbelah pecah. Itu keadaan hari kiamat. Mula kados dene gempa Jogja beberapa tahun yang lalu, mereka di pagi hari ada yang masih tidur, ada yang baru bangun tidur. Mereka merasa karena guncangan yang dahsyat secara tiba-tiba, mereka yang selamat itu menyampaikan mengira itulah hari kiamat. Padahal baru wilayah Jogja mawon. Benjang ben kiamat niku merata, seluruh wilayah di permukaan bumi akan berguncang dengan guncangan yang dahsyat. Tapi kula jenengan ngalami napa mboten soale kiamat niki nggih, walaupun disebutkan sudah dekat, tapi menurut perhitungan waktu di dunia ini masih cukup lama nggih. Wa bussatil jibalu bassa. Keadaan kiamat bagaimana lagi? Wa bussatil jibalu, dan gunung-gunung dihancurkan basan sehancur-hancurnya. Padahal kalau Krakatau, anak Krakatau ya, itu meletus, debunya merata di mana-mana negara ya. Kemudian juga erupsinya, iklim yang ada mendadak menjadi berubah, itu hanya satu gunung dan itu belum hancur. Bagaimana kalau satu gunung ini nanti ya hancur, disusul gunung-gunung yang lain, maka permukaan bumi kita menjadi debu. Apalagi wilayah Indonesia itu adalah merupakan pegunungan ya, satu dengan yang lain, terutama adalah di Pulau Jawa ini merupakan pulau yang terbentuk dari pegunungan. Makanya bagian selatan dari Pulau Jawa ini sangat rawan terjadinya gempa, terjadinya tsunami, karena struktur bumi itu ternyata lempengan-lempengan dari bagian pegunungan yang membujur dari arah barat sampai timur, sampai Indonesia bagian timur. Fakanat haba'am mumbassa, fakanat maka jadilah ia haba'an debu, mumbassan yang berterbangan. Gunung nanti akan hancur dan menjadi debu ya. Niki gunung berapi kalau sudah meletus akan meluncurkan isinya yang berat-berat, lahar, akan juga mengeluarkan debu ya, sampai di banyak wilayah. Itu kalau satu gunung. Kalau gunung berapi di dunia ini semuanya meletus, maka debu akan bertebaran di permukaan bumi ini sehingga menjadi gelap. Wa kuntum azwajan salasah. Kalau sudah terjadi kiamat, wa kuntum, dan adalah kalian azwajan, pasangan golongan salasatan, tiga. Nanti manusia akan terbagi menjadi tiga setelah kiamat ini. Tiga itu apa saja? Fa ashabul maimanati, maka ada kaum golongan al-maimanati bagian kanan. Ma ashabul maimanah, siapa kaum golongan kanan ini? Tapi pertanyaan ini tidak lanjut dijawab. Kelompok pertama golongan kanan, siapa mereka itu? Dalam tafsir diterangkan itulah orang-orang yang beriman, beramal soleh, menjadi orang-orang yang mulia,
nantinya mereka akan menerima catatan amal dari tangan sebelah kanan. Nah niki nggih. Jadi pembagian catatan amal di hari kiamat nanti, dia akan menerima catatan itu dari tangan kanan. Maka disebutlah ashabul yamin, ashabul maimanah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Dan kaum golongan yang kiri, siapa kaum golongan yang kiri itu? Ini kelompok nomor kali. Golongan kiri adalah orang-orang yang buruk amalnya, banyak dosanya, dan belum mendapat ampunan Allah. Mereka itu nanti akan menerima catatan amal dengan tangan sebelah kiri. Mula nek kula jenengan wudu, kalau kita wudu membasuh tangan kanan, diajarkan Rasul doa, ya Allah, berikanlah kami bisa menerima catatan amal dengan tangan kanan ini. Membasuh tangan kiri, ya Allah, ya, semoga aku tidak menerima buku catatan dengan tangan sebelah kiri ini. Ya, karena ini golongan kanan dan kiri itu sangat berbeda. Yang kanan calon surga, yang kiri calon penghuni neraka. Tasih tunggal malih golonganipun wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu. As-sabiqun, orang-orang terdahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada surga. Niki kelompok nomor 3 inggih menika as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu beriman kepada Allah. Niki tenggene tafsir pun terangke saged ugi orang-orang yang awal Islam disebarluaskan mereka memeluk ajaran Islam. Itu ada dikenal dalam sejarah, namanya as-sabiqunal awalun, ya, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, minal muhajirina, dari orang-orang yang berhijrah, itu golongan awal. Nek kula jenengan termasuk golongan yang akhir, ya. Golongan awal ini lebih mantap imannya, dan mereka sangat dekat kepada Allah serta didekatkan kepada surga. Wonten tafsir ingkang sanesipun ngeten, ya, wasabiqun as-sabiqun, orang terdahulu itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah pada zaman Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa itu ada yang setia kepada Nabi Isa, 12 orang jumlahnya, disebut dengan Rasul. Mereka setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini termasuk golongan yang terdahulu. Umat Nabi Musa alaihi salam yang percaya kepada Allah, setia kepada ajaran Nabi Musa pun ada. Dari golongan yang awal-awal inilah yang akan didekatkan kepada surga Allah, fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh kenikmatan. Niku kelompok VIP, khusus mereka-mereka yang mantap imannya, sempurna amal perbuatannya. Ini surga dengan segala kenikmatan. Di kelompok yang khusus kula jenengan nggih kelompok ingkang nomor kalih, yaitu ashabul yamin, ashabul maimanah. Nah, niki nggih sebelah kanan ini. Sulatum minal awalin, kelompok as-sabiqun itu sulatu minal awalin, golongan yang besar, minal awalin, dari orang-orang pertama dahulu.
Jadi yang termasuk wasabiquna sabiqun niku tiang-tiang riyin sing awal-awal piyambakipun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari golongan mereka. Tapi nggih saged ugi dari kelompok orang-orang yang akhir, meskipun jumlahnya tidak sebanyak orang-orang yang pertama memeluk ajaran Allah. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit minal akhirin dari orang-orang yang kemudian lagi. Jadi kelompok as-sabiqun as-sabiqun ingkang kathah kelompok-kelompok terdahulu, orang-orang yang pertama mengikuti ajaran Rasul. Tapi sing wingking-wingking nggih wonten, cuma jumlahe mboten kathah nggih. Ala sururin maudhunatin, ala sururin di atas dipan, maudhunatin bertatahkan permata. Niki keadaan penduduk surga, terutama mereka yang berada di as-sabiqun as-sabiqun, orang yang pertama yang memeluk Islam awal-awal, atau golongan-golongan yang terdahulu memeluk ajaran Islam, ya, mereka berada di dalam surga dan mendapatkan kenikmatan kalau digambarkan dipan-dipan yang tersusun, yang terbuat dari emas permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, muttaqiina mereka bersandar, 'alaiha di atasnya, mutaqabilin mereka berhadap-hadapan. Ini lambang bahwasanya penduduk surga itu keadaannya rukun, keadaannya damai, keadaannya bahagia, ya, senantiasa dalam ketenangan, ketentraman. Niki gambaranipun ngoten, dados kalau inginane wonten pertanyaan bagaimana ciri-ciri penduduk surga bagi mereka yang masih ada di dunia, diantaranya niki, nek tiyang niku ayem, tentrem, jenjem, okay. Kalau orang itu merasa damai, bahagia, selalu mensyukuri nikmat Allah, itulah tandanya penduduk surga. Oleh karena itu, tanda-tanda baik yang telah ada pada diri kita, mau bersyukur, mempelopori ketentraman, kedamaian, juga bertutur kata yang baik, ya, itu semuanya adalah ciri-ciri penduduk surga. Kalau kita punya, mari dijaga dengan sebaik-baiknya. Niki antawisipun pembukaan surat Al-Waqiah, ya, yang menceritakan tentang hari kiamat dan digolongkan manusia menjadi 3 kelompok. Ada golongan kanan, mereka ini calon surga, ada golongan kiri, calon neraka, dan ada orang yang diistimewakan, as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang awal, tahap-tahap awal mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka didekatkan dengan surga dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya
rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.